Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang kembali mengguncang dunia internasional. Sebuah rekaman yang baru saja disiarkan oleh stasiun televisi Israel, Channel 12, memperdengarkan suara mantan pejabat militer senior Israel, Jenderal Aharon Halifa. Dalam rekaman itu, Halifa mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa 50 warga Palestina harus mati untuk setiap orang Israel yang terbunuh pada 7 Oktober 2023. Bahkan ia menegaskan, tidak masalah jika mereka anak-anak. Pernyataan ini segera memicu kemarahan global karena dianggap sebagai bentuk pembenaran terhadap genosida. Lalu, apa isi lengkap rekaman tersebut? Bagaimana konteks sejarahnya? Dan apa dampak politik internasional dari pernyataan yang kontroversial ini? Mari kita bahas secara lengkap. Untuk memahami ucapan Jenderal Halifa, kita harus kembali ke 7 Oktober 2023. Pada hari itu, milisi Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Ribuan roket ditembakkan, pos militer diserbu, bahkan ada ratusan warga Israel yang terbunuh dan disandera. Serangan ini kemudian memicu respons militer Israel yang masif ke jalur Gaza. Israel membalas dengan pemboman udara, serangan artileri, hingga invasi darat. Sejak saat itu, korban jiwa terus bertambah. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 60.000 warga Palestina meninggal dunia. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Israel sendiri mengklaim bahwa sekitar 20.000 dari korban itu adalah militan Hamas. Tetapi artinya, mayoritas korban tetaplah warga sipil. Disinilah muncul kontroversi. Banyak pihak menilai Israel menerapkan hukuman kolektif terhadap seluruh penduduk Gaza, sebuah tindakan yang dilarang dalam hukum humaniter internasional. Dalam rekaman yang disiarkan Channel 12 Israel pada Minggu, 17 Agustus 2025, Halifa yang pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Militer Israel terdengar mengatakan, untuk setiap orang pada 7 Oktober, 50 warga Palestina harus mati. Sekarang, tidak masalah jika mereka anak-anak. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jumlah korban di Gaza yang menurutnya sudah mencapai lebih dari 50.000 orang adalah sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan untuk memberi pelajaran kepada generasi Palestina di masa depan. Halifa bahkan menggunakan istilah Nakba, yaitu peristiwa tahun 1948 ketika lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka setelah berdirinya negara Israel. Ia berkata, mereka perlu nakbah sesekali untuk merasakan akibatnya. Pernyataan ini membuat banyak pihak terkejut, karena ia seolah menyamakan tragedi tahun 1948 dengan kebijakan militer Israel saat ini. Siapa sebenarnya Jenderal Aharon Halifa? Halifa adalah perwira tinggi Israel yang pernah menjabat sebagai Kepala Intelijen Militer. Ia dikenal sebagai figur yang kritis terhadap pemerintahan sayap kanan Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Namun dalam rekaman ini, Halifa justru terdengar mendukung kebijakan militer keras Israel. Bahkan ia seakan membenarkan angka korban besar yang sebelumnya kerap diragukan oleh pejabat Israel. Perlu diketahui, Halifa mengundurkan diri pada April 2024, beberapa bulan setelah Perang Gaza berlangsung. Saat itu, ia banyak dikritik karena dianggap gagal mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober. Pernyataan Halifa bukan satu-satunya yang kontroversial. Sejak awal perang, sejumlah pejabat Israel menggunakan retorika ekstrim. Ada yang menyebut warga Gaza sebagai binatang, ada pula yang mengatakan tidak ada orang tak bersalah di Gaza. Media internasional menilai bahwa retorika semacam ini membuka jalan bagi genosida. Artinya, ketika pemimpin politik atau militer menggambarkan seluruh kelompok sebagai musuh,
maka operasi militer yang menyasar warga sipil bisa dianggap sah. Disinilah rekaman Khalifah menjadi penting. Ia bukan politisi sayap kanan garis keras, melainkan mantan jenderal dengan reputasi besar. Ucapannya seolah mengkonfirmasi bahwa tingginya jumlah korban sipil memang disengaja. Mari kita lihat angka-angka terbaru. Menurut otoritas kesehatan di Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023. Ribuan di antaranya adalah anak-anak. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid hancur. Menurut Israel, sekitar 20.000 militan Hamas telah terbunuh. Namun mereka tidak bisa menghindari fakta bahwa mayoritas korban tetaplah warga sipil. Bagi dunia internasional, angka ini menunjukkan bahwa operasi Israel tidak proporsional. Inilah mengapa banyak pihak menyebutnya sebagai hukuman kolektif. Rekaman Khalifah memperburuk citra Israel di mata dunia. PBB dan lembaga HAM seperti Human Rights Watch menilai Israel melakukan pelanggaran hukum internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) bahkan sudah menyatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal dan memerintahkan agar pemukim ditarik. Banyak negara kini bergerak untuk mengakui negara Palestina, termasuk Prancis, Kanada, dan Inggris. Pernyataan Khalifah bisa menjadi bukti penting dalam investigasi hukum internasional, terutama jika ada tuduhan genosida. Karena dalam hukum, ucapan pejabat militer senior dapat dipakai sebagai indikasi niat melakukan kejahatan massal. Rekaman Jenderal Khalifah ini membuka mata dunia bahwa konflik Israel-Palestina bukan sekadar perang melawan terorisme. Ini adalah konflik panjang yang menyangkut hak hidup sebuah bangsa. Ketika seorang jenderal dengan enteng mengatakan bahwa nyawa anak-anak Palestina tidak penting, maka kita diingatkan bahwa tragedi kemanusiaan sedang berlangsung di depan mata. Pertanyaannya, sampai kapan dunia hanya akan mengutuk tanpa menghentikan perang ini? Apakah pernyataan seperti ini akan menjadi bukti di pengadilan internasional, atau justru tenggelam dalam politik global yang rumit? Yang jelas, korban di Gaza sudah terlalu banyak. Dan rekaman ini mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen paling kelam dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.